Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1125, dimana ya chapter kali ini berisikan 17 halaman dan dengan judul Bagaimana Mendefinisikan Kematian. Lalu chapter kali ini juga ditemani suatu cover story Yamato. Terlihat di sana Yamato tiba di kastil Oden dan kastil itu juga tengah diperbaiki. Namun masalahnya Yamato menemukan bahwa tukang kayu Minatomo telah menghilang. Oi! Kaizok demo! Nah, chapter kali ini dimulai di Pulau Egghead. Terlihat para marinir tengah berbicara tentang Seraphim, yang mana mereka sedang diisi ulang sebelum dibawa ke kapal Marine. Sementara itu, Lucy dan Kaku juga menaiki kapal laut dan di sana salah satu anggota Cyberpol meminta mereka untuk stasi. Dan agen itu bertanya kepada Kaku dan Lucy, "Di mana Stussy-san?" Dan Lucy menjawab, "Aku membunuhnya." Dan di momen itu kita tidak melihat emosi apapun di wajah Lucy saat dia mengatakan hal itu. Sementara wajah Kaku tersembunyi di sana, tapi sepertinya dia sedang menahan emosinya. Dan sebagai catatan juga, kita tidak melihat Stussy ataupun Kizaru pada chapter kali ini. Lalu scene dipotong ke tempatnya Sartun. Di sana dia mengingat apa yang terjadi pada Marijoa 200 tahun yang lalu. Sartun adalah salah satu yang 200 tahun yang lalu memerintahkan sekelompok ilmuwan sejak saat itu untuk menghancurkan robot raksasa Emmet. Tetapi mereka memilih untuk menyembunyikannya sebagai gantinya untuk mempelajari secara rahasia. Kemudian Satun berbicara kepada 9 wakil laksamana di sana, dan Satun mengatakan bahwa mereka mendapatkan semua yang mereka inginkan, Power Plant, Yok, dan juga Pangrikot. Tetapi mereka juga menderita kegagalan yang sangat besar. Dan di sana, wakil laksamana meminta maaf dan mengatakan mereka akan segera pergi ke Elbaf untuk menangkap topi jerami. Tetapi Sartun mengatakan itu tidak perlu. Dimana Sartun kemudiannya berkata pula kalau kegagalan terbesar kita yang kami buat adalah memungkinkan pesan Vegapunk disiarkan ke seluruh dunia. Dan setelah mendengar hal tersebut, Doberman di sana berkata, "Saint Sartun, sebagai prajurit pemerintah, saya ingin mengajukan suatu pertanyaan ini. Jika tindakan kita dianggap sebagai kegagalan, lalu apakah itu berarti Vegapunk mengatakan yang sebenarnya dalam pesannya tersebut?" Dan tanpa sepatah kata pun, Sartun memukul kepala Doberman dengan kekuatannya itu di depan wakil laksamana yang lainnya. Dan tentu saja mereka tercengang. Dan mereka juga kocar-kacir dan meminta para Marine untuk menyediakan tim medis. Sementara itu, di tempat lainnya, di Labopes kita melihat Yok memperhatikan bahwa mesin Cloud atau mesin awan bekerja dengan sendirinya. Dan Yok mencoba menghentikannya, tapi itu sudah terlambat. Dan kita melihat Pangrikot bagian atas telurnya raksasa itu ya melepaskan diri dari Pulau Egghead dan terbang menjauh berkat awan itu. Dan di sana Yok berkata, "Sialan, mereka mengambil Pangrikot." Lalu scene dipotong sekarang untuk Marijoa atau pindah ke Marijoa, di mana kita melihat bahwa krisis kekurangan pangan ada di mana-mana dan Tenryubitot yang ada di sana pada kepanikan. Kemudian di sisi lainnya kita melihat di kastil Pangea, seorang Figureland Garling mengenakan setelan yang sangat eleganto sedang berjalan menuju ruangan otoritas yang berisikan para Gorosei tentunya. Dan di sana Garling masuk dan duduk sena jidatnya di salah satu kursi pula di tempat itu, lalu menyapa Gorosei lainnya secara informal dengan berkata, "Saya di sini karena saya baru saja menerima perintah." Tentu saja Nasujuro bertanya-tanya di sana. Bahkan Warkuri sampai berkata, "Ada apa dengan nadamu, Garling? Jaga mulutmu itu." Tapi Garling berkata di sana, "Mulai saat ini Vegapunk Yok akan ditempatkan di bawah komando langsung daripada diriku ini. Dan aku pula akan mengambil posisi sebagai dewa pejuang sains dan juga pertahanan." Dan di sana ketika mendengar hal itu, Gorosei lainnya tercengang dan juga bertanya-tanya.
Dan di sana Mars hanya bisa berkata, "Tidak mungkin. Itu artinya..." Sementara itu, kita melihat panel di sini diperkenalkannya Garling sebagai Gorosei yang baru, dan di sana Garling berkata kembali, "Dari sini akan menjadi berantakan. Dunia akan berada dalam kekacauan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Mari kita membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik bersama-sama, sesama Gorosei." Lalu kembali ke Pulau Egghead, kita melihat bahwa Saturn jatuh ke lantai sambil berteriak kesakitan di depan wakil Laksamana. Dan kita melihat juga api hitam serta kilat menyembur dari tubuh Saturn. Tentu saja hal itu membuat Saturn berteriak kesakitan. Sementara wakil Laksamana Red King di sana hanya bisa bertanya-tanya, apa yang terjadi di sana? Kemudian kita melihat bahwa tubuh Saturn dengan cepatnya bertambah tua dan berkerut seperti mumi. Dan melihat hal itu, jelas para wakil Laksamana di sana masih kaget dan mereka tidak tahu harus bagaimana dan berbuat apa. Kemudian Saturn mendengar suara Imo di kepalanya. "Saturn, mengapa kau membiarkan Joy Boy melarikan diri?" Dan Saturn di sana berkata dalam pikirannya, "Tolong kasihanilah aku. Kekuatannya tidak masuk akal, susah diprediksi, di luar nalar pemahamanku." Dan tiba-tiba Saturn berteriak lagi di sana. Dan duar, terjadi ledakan besar api hitam dan kilat. Dan setelah apinya padam, hanya kerangka Saturn saja yang tersisa di sana. Kemudian scene dipotong sekarang menuju Pangrikot yang saat ini sedang terbang di langit di atas laut jauh dari Pulau Egghead. Dan kita menemukan bahwa Sokka, Edison, Pythagoras dan juga Atlas masih hidup di sana. Dan mereka berbicara tentang York dan juga Pangrikot, yang mana Pythagoras berkata, "Gelombang otak dapat terhubung ke tempat ini dari mana saja di dunia ini. Jadi ini akan memungkinkan bagi York untuk mengakses informasi di otak ini juga. Kami akan berhati-hati sampai umat manusia mengetahui cara menggunakan otak ini dengan baik." Lalu Sokka berkata, "Karena York menembak kami juga gagal membawa laboratorium." Dan Pythagoras kembali berkata, "Dan kami tidak dapat menemukan sekarang karena kurangnya anggaran dan bahan juga." Sementara itu Edison berkata, "Disitulah teman kita akan masuk. Kita dapat melihat bahwa di dalam kubah telur itu terdapat koridor panjang dengan banyak suku cadangan pengganti klon Vegapunk. Dan di sana kita bisa melihat banyak suku cadang tangan, lengan, kaki dan semacamnya. Lalu para Vegapunk itu membangun tubuh baru mereka dengan penggantinya, yang mana mereka menggabungkan kepala Edison, tubuh dan kaki Sokka, lengan kiri Atlas, dan pula lengan kanan Pythagoras. Semua 4 dari mereka berbicara dalam otak yang sama, tetapi pada chapter kali ini kita tidak mendengar suara dari Stella Vegapunk. Dan setelah jadi tubuh baru, terjadi obrolan kepada 4 orang ini, di mana Edison berkata, "Ada, bagaimana menurutmu?" Dan menurut Atlas ini aneh sambil tertawa. Sementara itu Sokka berkata, "Apakah kau iri dengan proporsi normalku ini?" Lalu di sana Edison berkata, "Tentu saja tidak." Kemudian Atlas mulai berbicara seperti ini, "Mari kita buang semua bagian York." Lalu Edison tertawa di sana dan berkata, "Haha, poin yang bagus, tidak tahan dengan mereka pula." Dan setelah hal itu, Edison menelepon temannya yaitu Hades di Weteria dengan berkata, "Halo Weteria, ini Vegapunk di sini." Tentu saja Hades di sana bertanya-tanya, Apa yang kau inginkan dan bukankah kau sudah mati?" Dan kemudian di 2 halaman terakhir pada chapter kali ini berlangsung di Kamabaka, dan Koala di sana terlihat merangkum pesan Vegapunk itu untuk semua orang. Sementara Betty di sana berkata, "Jadi dunia kita tenggelam ke dalam lautan." Dan Sabu pula di sana berkata, "Ini akan masuk akal jika Tenryubito Bitot memilih untuk tinggal di atas Red Line, di mana itu lokasi tertinggi yang ada di dunia ini." Lalu Ivankov juga berkata,
Dan itu juga mengapa pemerintah dunia memerintahkan budak untuk membangun jembatan Tequila, kemudian vodka serigala, serigala rum, dan pula serigala Bourbon sejak 700 tahun yang lalu. Dan ya, Karasu mengatakan pula kalau mereka pasti punya tujuan. Dan chapter kali ini ya berakhir dengan Dragon berdiri di tepi pantai dan berbicara pada dirinya sendiri, di mana Dragon berkata, "Vegapunk, tidak ada jaminan bahwa orang yang percaya pada kata-kata terakhirmu itu hanya akan berhasil. Persiapan untuk perdamaian atau pertarungan antar warga untuk mengamankan tempat tinggal yang aman akan segera terjadi." Dan ya, chapter berakhir di sini dan untuk minggu depan tidak libur.